Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milenia Nur Fadila Rahma dari kelas Sosiologi 2019A Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan memberikan pemaparan mengenai salah satu tokoh filsuf teori kritis, yakni tokoh Jürgen Habermas, dan tema tokoh tersebut yakni tindakan komunikatif. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan mengenai awal biodata dari tokoh filsuf teori kritis yaitu Jürgen Habermas. Jürgen Habermas lahir pada tanggal 18 Juni tahun 1929. Ia dibesarkan di Grumach-Bad, di sebuah kota kecil yaitu di Düsseldorf. Kemudian ia menempuh pendidikan di salah satu universitas yang bernama Universitas Bonn. Ia mengambil salah satu filsuf Jerman, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Ia berhasil mengambil gelar doktornya di Universitas Bonn. Kemudian ia merupakan generasi yang menganut teori sosial kritis Frankfurt. Ayahnya bekerja sebagai pengusaha dan menjadi ketua dagang. Tahun berikutnya, Habermas berusia 25 tahun. Kemudian ia bergabung di salah satu institut for social forschung. Dan dia sangat aktif mengambil salah satu mata kuliah teori kritis di 2 tahun berikutnya. Hal tersebut yang akan menjadi pemikiran dari Jürgen Habermas dalam filsuf Jerman pada Mazat Frankfurt. Dalam pemikiran ilmu-ilmu sosial, hasil penelitiannya tentang fenomena sosial yang berjudul The Theory of Communicative Exaggeration and the Rationalization of Society. Hakikat mengenai Jürgen Habermas. Habermas bisa memiliki suatu kepiawaian dalam mengekspresikan dasar epistemologinya terhadap suatu debat ilmiah yang diadakan pada di negara Deutsche Gesellschaft für Soziologie pada bulan Oktober tahun 1961 di Tübingen, Jerman. Ia melakukan debat ilmiah yang mengangkat topik logika fenomena ilmu-ilmu sosial. Ia berhasil memperdebatkan pada sosok tokoh yang bernama Sir Karl Raimund Popper sebagai rasionalisme kritis atau realisme modern, yang kemudian dilanjutkan oleh Jürgen Habermas sebagai dari pihak Adorno dan Hans Albert sebagai di pihak Popper. Perdebatan ini kemudian menjadikan perang pemikiran positivis dari dua aliran yang saling kontradiksi dari mazhab Frankfurt dan rasionalisme kritis. Kubu dari mazhab Frankfurt yang menganggap bahwa rasionalisme kritis diyakini sebagai Popper adalah positivisme, sedangkan kubu Popper menilai dari teori kritis dari mazhab Frankfurt merupakan totaliter dan penuh mitos atau ketidakpercayaan. Salah satu kritik dari Habermas terhadap kaum positivis antara memisahkan fakta dan keputusan yang menyangkut pada pemilihan dan pemihakan nilai-nilai dari satu tesis yang menganggap terhadap perdebatan tersebut. Tindakan komunikatif. Salah satu
pendapat dari Habermas melalui pengertian dari pemikiran positivis bahwasannya positivisme dilakukan secara terang-terangan dengan mengabaikan logika khusus dari proses komunikasi. Dalam konsep rasionalitas bertujuan Weber misalnya, Weber berpendapat bahwa setiap orang melakukan tindakan dengan tujuan dibalik melakukan tindakan tersebut. Sebenarnya, Weber mempunyai rasionalisasi sebagai rasionalitas dari tujuan utama. Melainkan dia juga memiliki pandangan bahwa rasionalitas yang berhubungan dengan pandangan dunia. Melalui logika sistem simbol yang bermakna, konsep rasionalitas Weber merupakan realisasi dari struktur kesadaran modern yang merupakan bentuk dari kontrol rasionalisasi kehidupan. Rasionalitas kehidupan ini nantinya akan memusatkan pada proses rasionalisasi sistem kapitalis dan birokrasi modern yang berisi pada agama-agama dunia yang memperlihatkan bagaimana peranan penghayatan nilai tertentu dalam transformasi sosial. Rasionalitas ini yang bertujuan sistem kapitalis mengandaikan pada rasionalitas tujuan. Dalam pendapat dari Habermas, ia menjelaskan bahwa hubungan pragmatis formal manusia termasuk pada kenyataan objektif, yang termasuk pada kenyataan sosial dan subjektif, yang menghasilkan 3 macam sikap, diantaranya objektif, non-formatif atau norma, dan yang ketiga sikap kritis dan ekspresif. Kemudian selanjutnya pada rasionalitas komunikatif yang akan muncul pada bahasa rasional yang diperdebatkan pada rasionalitas komunikatif, yang dimaksudkan untuk memperbincangkan pendapat dari yang mengarah pada konsensus. Konsep rasionalitas komunikatif mampu menganalisa dalam bentuk hubungan untuk mencapai pemahaman bahasa. Dalam konsep pemahaman yang mampu menyarankan suatu persetujuan melalui tolak ukur kritik klaim dari kesahihan. Dalam kebenaran normatif ini dan subjektif menggolongkan kategori ilmu yang berbeda dalam ekspresi simbol. Jadi, ketidakberpusatan bisa juga membuktikan adanya kepentingan dalam pandangan dunia, yang menjelaskan pada konsep objektif dan dunia sosial melalui teori Popper dalam dunia ketiga, dan yang kedua analisis konsep teletologi yang diatur secara normatif dan tindakan dramaturgis dalam hubungan aktor dunia. Rekonstruksi tersebut yang akan memungkinkan dari munculnya konsep tindakan komunikatif ini. Kemudian saya akan menjelaskan dari contoh tindakan komunikatif, di mana media sosial saat ini sangat bebas untuk berselancar dalam penggunaan aplikasi manapun. Untuk itu, ketika menggunakan salah satu media sosial, harus perlu adanya sikap sopan santun dan etika ketika menggunakan media sosial, yang dimana bila orang tersebut melanggar atau menggunakan ucapan olokan yang
berbau negatif, maka ia akan menjerumuskan dirinya sendiri ke tahanan. Sebagaimana sudah dijelaskan pada Undang-Undang IT, bila seseorang melanggar dan tidak mematuhi dari prosedur pasal undang-undang. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan pengucapan dari tema tersebut. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.